Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial HTML. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya frame. Apa itu frame? Apa gunanya? Bagaimana cara menerapkannya pada dokumen web? Mari kita langsung ke slide 1 ya. Nah, frame itu apa? Kalau bahasa Indonesia, frame itu bingkai ya. Bingkai, tahu kan bingkai untuk foto tuh? Nah, bukan cuma untuk foto sih, tapi intinya frame itu adalah kerangka atau bingkai yang gunanya untuk merapikan suatu layout atau tata letak ya, sehingga dia terstruktur tuh elemen-elemen yang ada di dalamnya. Oke, bayangin aja gambar itu kalau nggak ditaruh bingkai, maka berserakan kan. Foto-foto misalnya, foto-foto nggak ada bingkainya, maka dia gimana ini ya? Biasanya berserakan. Nah, ditambah bingkai maka bisa digantung pada apa? Digantung di dinding, ditaruh di meja. Nah, jadi lebih rapi. Nah, itu gunanya bingkai atau frame. Eh, Gunanya itu guna pertama, fungsi keduanya bisa digunakan untuk memasukkan halaman web lain atau konten lain ke dalam web kita ya. Nanti kita lihat caranya. Kemudian memungkinkan bagian halaman memiliki scroll bar terpisah. Nah, biasanya kan scroll bar itu yang satu browseran ini ya, satu body, tapi dengan adanya frame bisa tuh ada scroll bar berbeda. Sekarang kita coba dulu bikin frame menggunakan iframe ya. Nah, ada nanti tag yang lain selain iframe yaitu frame set. Hanya saja ini tidak didukung di HTML5, tapi tetap bisa kita pakai. Kita coba yang frame dulu. Mari kita pergi ke folder utama, copy Halo Dunia, paste. Dan di sini x13 frame ya, .html, buka di browser. Kemudian buka di Notepad. Nah, seperti ini. Dan mari kita mulai ngoding. Saya butuh bantuan W3 Schools. Lupa ya, maklum. Di sini frame ada nggak? Nah, iframe. iframe itu, ini gunanya ada web di dalam web ya. Tagnya ini. Kita bisa menampilkan belajar frame. Kita bisa menampilkan file internal dulu ya, H2 menampilkan file internal dengan pada di frame, dalam frame /h2 gitu ya. Caranya apa? Caranya pakai frame ini, paste pakai iframe. Teman-teman lihat file web yang pengen ditampilin apa, misalnya di sini ada banyak ya. Nah, saya punya apa nih, mungkin yang sebelumnya kita gunakan nih, form HTML di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa copy namanya. Oke, langsung aja. Kemudian titlenya di sini adalah belajar, apapun ya titlenya sesuai dengan kontennya, formulir HTML. Save. Nah, nanti bisa kita lihat tuh ya, web dari tampilan web dari si frame ini bisa kita tampilkan di web kita. Jadi web lain bisa ditampilkan di web kita. Tuh bisa di scroll ke kiri, ke atas, bawah gitu ya. Atribut dari frame bisa kita atur, ada width, height, dan title ya, atau description. Coba kita tes pertama-tama untuk width dulu. Bisa nggak ya? Atau harus pakai CSS WIDTH. Misalnya 500. Save dulu. Reload. Bisa ternyata. Height-nya mungkin di sini 600 ya. Oke, nah itu ya. Sip. Nah, jadi bisa seperti ini teman-teman. Kalau pengen ada frame di samping frame, oke, kita coba, tantangan diterima ya. Copy. Misalkan di sini sama dulu aja ya halamannya. Oh, harus ini ya, harus ke bawah karena ini. Oh, nggak apa-apa. Coba kita tambahin di sini float ya. Apa? Ini adalah bukan float, display inline ya, display inline.
Oke, ini frame ini merupakan elemen yang ditampilkan dalam bentuk blok. Jadi dia akan membuat elemen lain nampil di bawah gitu ya. Oh udah nggak usah, nggak bisa ya. Nanti aja kalau sudah belajar CSS. Nah itu ya, jadi bisa untuk menampilkan file internal lain di halaman web kita. Oke, saya hapus itu. Yang kedua bisa apa lagi? Frame itu bisa untuk menampilkan halaman web lain, URL oh bukan, web eksternal ya, web eksternal. Nah, misalnya saya pengen nampilin YouTube di sini, contoh. Oke, misalnya ya YouTube. Saya copy aja linknya, taruh di sini. Pastikan internetnya terkoneksi. Di sini YouTube gitu ya. Kita save dan kita lihat bisa nggak? Belum di save kah? Oke, kayaknya perlu kita buka ya. Kita buka ulang. Oh ini harus ada. Nah ini ya, lanjut height-nya biarin dulu. Kita buka ulang filenya 13. Nah yang satu membuka file HTML internal, yang satu membuka ini. Yang satu membuka web ya. Tapi ini kayaknya nggak bisa dilakukan karena maksimal satu frame aja ya dalam satu ini, dalam satu halaman. Coba kita hapus frame yang ini. Bisa nggak dia? Oh nggak bisa ya. Coba kita reload. Buka lagi. Nggak bisa. Aneh juga Mozilla ini ya. Coba kita tes di Chrome. Harusnya dia bisa menampilkan ini. HTTPS ya teman. Jangan ini deh, jangan YouTube ya, karena YouTube itu memang agak ini ya, agak sensitif sistem keamanannya itu ya. Saya di sini paste W3 School aja. Title ini berguna untuk memberitahu pengguna bahwa sedang membuka W3 School. Nah nih nggak boleh juga katanya. Oke, nggak boleh juga. Tuh ya, nggak boleh ya. Harus ini, saya juga nggak tahu nih. Kalau di contoh orang ini bisa. Nah, coba ya. iframe. Kalau diklik W3 School, oh gitu. Jadi kalau pengen membuka W3 School, dia harus ada nih, ada P ini. P ini bisa kita jadikan ini ya. Oke, sebentar. Target iframe. Oh ini name-nya, oh, harus ada name ya. Kasih name dulu. Web. Nah, web. Kemudian di sini ada A atau Ancor. W3 School.com. Oke, link dari webnya di sini ya. Save. Oke, kemudian W3 School. Oh, nggak bisa. Emang nggak bisa ya. Malum. Ini keterbatasan dari web browsernya, bukan dari kitanya ya. Teman-teman bisa coba frame ini lebih jauh di ini ya, W3 School. Ada banyak contoh di sini. Silahkan akses nih ini HTML frame iframes ya, bisa dilihat di situ. Kemudian kita akan bahas tentang yang namanya frame set. Frame set itu singkatan maknanya adalah set itu kan kumpulan, frame itu bingkai, kumpulan bingkai artinya. Maka di sini ada banyak bingkai yang bisa kita tampilkan dalam pola tertentu.
dalam layout tertentu. Misalnya dia 2 kolom, 3 kolom secara horizontal maupun vertikal ya. Nah, coba kita praktekkan. Ini frame, saya coba buat ini lagi ya. X13 strip 2. 13 strip 2 ya. Di sini frame set. Nah, kalau yang tadi kan iframe, di sini frame set. Buka di browser, kita close yang lain ya. Oke, kemudian di sini close aja deh. Oke, dan saya buka di Notepad. Open with Notepad. Dan kita lihat di sini rubah dulu codingnya. Oke, di sini ya, frame set. Mengatur layout dengan mengatur frame set ya. Frame set. Oke, saya cari dulu codingnya ya. Frame set, saya agak lupa codingnya nih. Frame set gunanya untuk membuat frame di HTML. Nah, oke, misalkan kita pengen membuat layout ini ya, saya gambar dulu deh. Kita pengen membuat frame dengan 2 kolom secara disusun secara horizontal seperti ini contohnya. Ini ya, nih. Ini kolom 1, kolom 2, lebarnya masing-masing 50%. Ini juga 50%. Maka kita bisa bikin dengan coding berikut. Nah, frame set pakai apa namanya? Frame set pakai calls itu berarti kolom ya, lebarnya 50-50 dan kita tambahkan tag frame di sini berisikan file yang kita inginkan. Nah, ini dari internet ya, kita coba reload, nggak bisa karena nggak didukung katanya ya. Coba saya cari di sini file internal aja, mungkin form jangan form this aja deh ya. Oke, di sini paste. Memang frame set ini nggak didukung lagi di HTML5, jadi kita nggak bisa salahkan browser ya kalau tidak bisa menampilkan frame set ini di dalamnya. Tuh memang nggak bisa ya, malum lah ya. Kayaknya saya nggak bisa contohin ke teman-teman mengenai frame set ini. Oke, tuh ini aduh sudah dibuang nih ya, sudah dibuang di browser modern, nggak bisa lagi ya kita pakai frame set. Sayang sekali ya. Nah, alasannya kenapa frame set ini dibuang atau tidak didukung lagi, pertama ya karena tampilan web yang layoutnya pakai frame itu biasanya bakal tidak konsisten untuk ditampilkan pada perangkat dengan resolusi layar berbeda. Misalnya di laptop atau di komputer bagus karena layar monitornya gede, tapi ketika di tablet atau di smartphone maka layarnya kan lebih kecil tuh. Nah, dia akan acak-acakan. Nah, biasanya gitu. Kan tujuan kita adalah web itu menarik kan. Kalau tampilan web acak-acakan maka nggak menarik jadinya. Nah, jadi tujuan membuat web itu tidak tercapai. Makanya frame ini dianggap sebagai kekurangan. HTML5 menganggap frame ini dianggap kekurangan, mending gak usah pakai aja deh gitu ya. Makanya dia nggak mendukung adanya frame. Nah, karena HTML5 tidak mendukung frame, maka otomatis browser-browser terbaru ngapain juga mendukung frame. Nah, kira-kira gitu ya. Frame set. Kalau iframe, iframe tetap bisa. Masih didukung ya. Nah, itu teman-teman mengenai frame, tidak banyak yang bisa kita ulik ya. Hanya tadi mencontohkan cara menampilkan frame, menampilkan file internal pakai iframe, file eksternal nggak bisanya juga ya pakai iframe web ya. Malu karena keamanan dari browser itu sekarang sangat ditingkatkan sehingga banyak sekali blokiran di tag-tag HTML versi sebelumnya. Oke, kemudian oh ya, kalau di zaman saya dulu di 2000 berapa ya?
2010, 2011, 2012 waktu saya SMK, frame ini masih digunakan ya, karena itu masih HTML4. HTML5 kan 2014 kalau nggak salah ya. Jadi saya masih bisa menggunakan banyak sekali tag HTML tuh yang saat ini udah nggak didukung oleh HTML5. Sangat menyenangkan dulu, kalau sekarang ya kurang ya. Ya, tapi mau gimana lagi ya, demi keamanan data dan sebagainya, maka kalau kita harus terpaksa menggunakan frame, maka kita harus akali pakai CSS nantinya. Dan memang harus seperti itu ya, karena yang namanya HTML itu tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu CSS, perlu bahasa pemrograman kayak JavaScript, ASP, PHP dan sebagainya. Jadi sudah tepat sih kalau bagi saya itu keputusan para developer web untuk tidak mendukung beberapa tag yang sebelumnya di versi HTML4 didukung, sekarang di HTML5 diblokir. Nah, itu sudah tepat kalau menurut saya. Karena pada ujung-ujungnya ya HTML tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas tentang menciptakan web murni dengan HTML. Nah, di video itu nanti kita akan tahu bahwa kemampuan HTML itu sebatas apa ya dalam memperindah atau membuat tampilan web yang indah. Itu kita akan tahu di situ. Untuk itu sampai jumpa di tutorial tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan.